bola tanpa batas, gema di hati tak terbatas. Garuda melambung tinggi, menuju mimpi tak terhingga. Segala hasil yang diraih di Piala AFF U23 ini sejatinya emang harus kita terima, walaupun pasti kita semua masih belum puas. Sebab dari sisi permainan masih banyak hal yang bisa ditingkatkan, terutama dari sisi kreativitas serta kualitas finishing. Meskipun begitu, pihak AFF sendiri bagaimanapun juga harus berbenah, terutama untuk lebih membuat turnamen ini nyaman. Apalagi jika menyangkut pertandingan-pertandingan tim seperti Indonesia, Malaysia, Vietnam, ataupun Thailand. Karena bukan rahasia lagi jika turnamen Piala AFF kategori apapun sering dibilang turnamen Mortal Kombat, yang mana itu mengacu pada permainan keras menjurus kasar, terutama dari tim seperti Vietnam, yang bukan rahasia lagi emang terkenal punya gaya main seperti itu. Dan sebenarnya untuk level kelompok usia, turnamen ini sangat cocok digunakan sebagai ajang kaderisasi, sekaligus memberikan pengalaman internasional berharga buat pemain muda. Namun seperti yang terjadi di laga final, kelihatan jelas terlalu banyak hal yang harusnya bisa teratasi oleh VAR, namun nyatanya nggak seperti itu. Hal yang sepertinya juga secara tersirat diakui oleh Erick Thohir, walaupun beliau sendiri sepertinya ingin lebih fokus ke langkah apa yang selanjutnya dilakukan. Mengingat setelah ini Timnas U23 masih ada 2 agenda, yakni kualifikasi Piala Asia dan SEA Games. Bangkitlah wahai Garuda, kita satu dalam doa, mimpi tak terhingga, genggam semua harapan kita. Ayo bangkit Garuda, menuju mimpi tak terhingga. Damainya dunia kita, bersama kita bisa. Sebelum ini banyak yang berharap serta membayangkan betapa besar kans Timnas Indonesia meraih juara AFF. Kalau menurunkan skuad yang di sana, terdapat nama-nama yang terbiasa main di level senior, ambil kata Ivar Jenner, Justin Hubner, Marcelino, Rafael Strijk, Dion Marks, Welber Jardim, serta Tim Geppens. Akan tetapi semua juga tahu kalau Piala AFF U23 itu nggak masuk kalender FIFA, sehingga ya udah mereka nggak bisa tampil. Ditambah Coach Gerald sendiri sebelum turnamen juga menegaskan kalau mereka-mereka yang udah main di timnas senior cukup fokus aja di sana. Karena biar gimana pun kualifikasi Piala Dunia jauh lebih penting, dan ini adalah ajang untuk memberikan kesempatan lebih kepada pemain lain untuk memberikan jam terbang di level internasional. Dan setelah melihat gimana kultur Piala AFF yang sering di roasting sebagai turnamen Mortal Kombat, rasa-rasanya kok ada untungnya juga, walaupun akhirnya kita kembali gagal jadi juara. Bukannya apa-apa, dari dulu hingga sekarang, gak di senior, gak di kelompok umur, emang Piala AFF ini kayaknya ya gitu-gitu aja. Dan satu hal yang semua bisa nebak dari awal, kalau Indonesia ketemu Vietnam, selalu ada aja hal-hal kontroversial, serta permainan keras nan kasar akibat tensi tinggi yang diakibatkan. Yap, setelah di final 2023 lalu kita beneran dongkol sama kelakuan pemain Vietnam yang lebih mirip pemain kungfu. Kali ini, hal serupa ya sedikit banyak terjadi. Yang paling jelas adalah kejadian di menit 32, manakala Rahmat Arjuna harus mengerang kesakitan usai kena sikut pemain Vietnam. Tapi apa yang terjadi? Yap, wasit Koji Takasaki cuman ngasih kartu kuning dan tidak mengecek VAR. Mungkin jika nanti sampai rumah wasitnya lihat lagi secara lebih jelas, itu beneran sikutnya masuk loh. Nah, bisa dibilang terlalu banyak hal yang cukup merugikan Indonesia. Ini fakta, bukan pembelaan. Sebab siapapun yang nonton pasti ngeh ketika pemain Vietnam dijatuhkan langsung prit, bahkan gak ragu buat cek VAR. Lah, giliran kita boro-boro cek VAR, disemprit aja jarang. Dan sayangnya, seperti kultur pemain Liga Indonesia, pemain kita mudah banget kepancing sama hal-hal beginian. Sehingga ya udah, permainannya jadi rusak, fokus buyar, passing kontrol lebih sering error, dan hawanya gerada-geruduk, mutar-mutar bingung sendiri. Alhasil di laga ini, kita selain dibikin sebel sama pemain yang gak berani inisiatif ambil umpan resiko serta pergerakan yang smooth, terus semua terkesan main aman walaupun Coach Gerald sudah teriak-teriak di pinggir lapangan. Kita juga emosi sendiri lihat pemain emosi, serta gampang banget kepancing sehingga gameplaynya nggak jalan. Dan usai laga, Coach Gerald pun juga cukup menyayangkan kepemimpinan wasit yang dirasa cukup membuat pertandingan terganggu karena beberapa keputusannya plus VAR yang kayaknya percuma juga dipasang. Yeah, of course, the red card was not good, but okay, it's an emotional game, and sometimes people lost their mind, and I think the referee was also sometimes lose his mind. But okay, I think that at the end, I think that we had to be all one team,
and sometimes you get a red card, and that's also something in soccer, and I'm not happy with it, but it happened. Di sisi lain, menanggapi hasil ini, Pak Erik tetap berusaha untuk mengapresiasi segala perjuangan maksimal yang dilakukan semua pemain. Namun, beliau juga mengkritisi soal finishing yang dirasa nggak klinis. Sebab di laga final ini, Indonesia sendiri tercatat punya beberapa peluang emas, termasuk sundulan Raven di awal laga yang masih melambung meskipun udah tepat di muka gawang. Lalu Raihan Hanan yang tinggal 1 lawan 1 sama kiper tapi juga gak gol. Kemudian Pak Erik juga menegaskan kalau Coach Gerald tetap akan ditugaskan sebagai pelatih U23 di kualifikasi Piala Asia. Akan tetapi buat SEA Games, semua masih akan didiskusikan mengingat Coach Gerald ini juga masih asisten Patrick Kluivert di timnas senior. Saya rasa bagus. Nanti kita diskusi sama Badan Tim Nasional. Yang pasti untuk AFC Gerald. Pak Erik, secara keseluruhan penilaiannya terhadap Gerald Van den Berg di turnamen pertamanya gimana, Pak? Bagus, saya rasa bagus. Tinggal tadi lini serangnya belum maksimal. Tadi beberapa kali juga coba berubah pola lewat kanan, lewat kiri. Ya beberapa kali tidak bisa. Ya mungkin ini yang nanti koreksi. Sementara itu, menurut salah satu pengamat senior, Kusnaini atau yang akrab disapa Bungkus, timnas U23 harus melakukan evaluasi besar-besaran di berbagai lini kalau mau survive di Asia. Kemudian, beliau juga kurang sependapat dengan alasan Pak Erik yang sebelumnya menyebut hanya lini depan yang menjadi fokus perbaikan. Bungkus menganggap kinerja lini tengah justru menjadi vital sebagai sektor yang harus dievaluasi karena momen yang seharusnya digunakan skuad Garuda untuk membuat repot lawan justru berlaku sebaliknya. Ibaratnya, ketika timnas dapat momentum untuk melakukan serangan cepat, ujung-ujungnya malah di back pass ke belakang. Sirkulasi bola juga lambat, mirip mainnya MU, terutama di zaman Ole, yang mana pemain lebih sering mikir dulu baru passing ketimbang berusaha main cepat. Possession sih possession, tapi kalau sirkulasi bolanya lambat serta nggak ada keberanian buat melakukan passing progresi ya percuma. Kalau persoalan dianggap terjadi di lini depan, nggak juga. Sistem permainan keseluruhan kita kesulitan menguasai lapangan tengah. Kita kesulitan membuat Vietnam tertekan. Mereka justru mampu menekan kita dengan membuat pertahanan mereka sangat kompak, lini tengah sangat padat, berkumpul pemain Vietnam di sana. Jadi sebetulnya bukan hanya lini depan yang harus dibenahi, tapi juga lini tengah. Lini tengah kita tidak ada Arkan Fikri, kelihatan kesulitan juga memainkan game plan dari pelatih. Tidak perlu terlalu berkecil hati, kita memang gagal di AFF ini. Tapi kualifikasi Piala Asia nanti di bulan September, kita masih punya beberapa nama lain yang bisa bergabung untuk membuat tim ini lebih kuat. Ucap Bungkus dalam program Sapa Indonesia Pagi Kompas TV. Menuju mimpi tak terhingga, damainya dunia kita, bersama kita bisa. Ayo bangkit Garuda, menuju mimpi tak terhingga. Damainya dunia kita, bersama kita bisa. Yap, terlepas dari apapun masalahnya, Piala AFF tetap akan menjadi turnamen yang punya banyak cerita di dalamnya. Namun meskipun masih banyak masalah, bukan berarti AFF nggak melakukan pembenahan kok. Contohnya aja soal adanya VAR, walaupun dia kembali lagi, penerapannya belum maksimal. Intinya, moga-moga kualitas Piala AFF bisa lebih ditingkatkan, sehingga value turnamen ini bisa naik lebih tinggi. Dan buat timnas Indonesia, dah nggak apa-apa, ayo semangat. Meskipun turnamen ini sering dibilang piala ciki, tapi apapun itu, kalau udah urusan merah putih ya harus mati-matian. Maka dari itu, berjuanglah, walaupun mungkin perjuangan kalian itu dianggap sepele di mata orang lain. Tapi ketahuilah, segala sesuatu yang dimulai dengan ketulusan serta tekad yang kuat, pastinya akan memberikan hal yang indah di akhir cerita. So, evaluasi, berbenah, jangan berhenti belajar. Dan terus berpikir kalian belum sehebat itu. Oleh karenanya, buat semua elemen timnas, tetap semangat dan sukses selalu, oke? Kita Garuda. Damainya dunia kita, bersama kita bisa.